Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ila amalil ladzi yuqarribuna ila hubbik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Oke, teman-teman sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tema yang di mana para remaja itu biasanya apabila membahas ini tuh hatinya itu merasa senang sepertinya. Oke, mengenai apa? Cinta. Ada yang tahu cinta? Ada yang tahu dengan cinta? Oke, apa? Kakak mau tanya ke kalian. Apakah ada yang salah dengan namanya cinta? Menurut kalian gimana? Apakah ada yang salah dengan namanya cinta? Nggak ada yang salah? Cinta itu nggak ada yang salah? Betul, tidak ada yang salah dengan cinta. Karena cinta itu adalah rasa, anugerah rasa yang diberikan oleh Sang Maha Cinta. Oke, cinta itu anugerah rasa yang diberikan oleh Sang Maha Cinta. Yang salah, nah yang sering jadi permasalahan di sini adalah bukan cintanya, tetapi bagaimana? Tetapi cara mengekspresikan rasa cinta tersebut. Betul nggak? Betul. Nah, cinta itu rasa yang sangat mulia. Betul nggak? Betul. Karena tidak ada masalah dalam cinta itu. Yang menjadi masalah ketika kita meletakkan cinta itu pada posisi yang salah. Dan mengekspresikan dengan cara yang salah. Jadi ketika kapan? Ketika kapan? Ketika cinta itu membuat kita dekat dengan Sang Maha Cinta. Itu namanya cinta. Nah, malah membuat kita jauh. Kalau misalnya gini, kalau kita tidak membuat ketika kita tidak membuat cinta itu tidak semakin dekat kepada Allah, itu namanya bukan cinta. Itu namanya apa? Nafsu. Seperti itu, teman-teman. Oke? Karena dengan perasaan cinta itu jangan sampai malah kita membuat jauh dari Allah, dari Sang Maha Cinta. Kita jauh dari Allah, bahkan naudzubillahi min dzalik, yaitu dengan perasaan cinta itu membuat kita terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu seperti itu? Oke. Hal-hal yang diharamkan. Seperti apa? Pacaran. Apalagi? Berduaan dengan yang di tempat yang tertutup, tidak ada orang di dalamnya. Contoh misalnya gini, misalnya janganlah dalam Al-Quran apa? Janganlah kalian mendekati zina. Oke? Karena gini, jadi kalau teman-teman mempunyai perasaan cinta, boleh nggak sih? Boleh nggak? Ya sah-sah saja. Kalian misalnya suka ke lawan jenis, nggak apa-apa. Berarti ya kalian manusia. Paham? Itu kalian manusia, biasa saja, manusia biasa. Kalau kita mempunyai perasaan dalam hati kita, misalnya rasa cinta, yaitu tidak menjadi masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 14, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sadaqallahul azim. Di sini zuyyina linnas. Allah itu Allah jadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Dijadikan terasa nikmat, terasa enak, terasa indah dalam pandangan manusia. Nah itu, dalam pandangan manusia apa? Apa? Makanya kalau misalnya gini, teman-teman kalau ditanya, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Contoh, lupa lagi. Jadi gini, zuyyina linnas, jadi terasa enak, terasa indah dalam pandangan manusia itu apa? Yaitu, ingat, ada hubbu dan asyahawat. Ma ma'nahu? Cinta terhadap apa yang diinginkan. Maka nanti teman-teman kalau kita mendefinisikan kalimat cinta tersebut, setidaknya ada dua makna yang kita temukan. Apa tadi? Ada perasaan cinta dan asyahawat. Ma ma'na asyahawat? Nafsu. Jadi ingat, ada dalam pandangan manusia itu, jadi ada hubbus syahwat, ada cinta dan nafsu. Jadi apa bedanya dari kedua itu? Nah gini, kalau kita mencintai sesuatu atau seseorang dan perasaan itu membuat kita makin cinta, makin taat kepada Allah, maka itu namanya apa? Cinta. Ingat, itu namanya cinta. Tetapi sebaliknya, kalau kita dengan perasaan kita suka kepada orang, cinta kepada siapapun, tapi malah membuat teman-teman jauh dari Allah, nah itu namanya apa? Nafsu atau syahwat. Itu dia. Maka coba mari kita evaluasi, kalau di antara kita yang sedang jatuh cinta atau punya perasaan cinta, maka apakah cinta tersebut itu semakin dekat dengan Sang Maha Cinta atau semakin jauh? Mari kita evaluasi dalam diri kita sendiri. Oke? Kalau makin dekat, insya Allah itu namanya cinta. Tapi kalau makin jauh, tanyakan. Jangan-jangan ini adalah nafsu. Gimana contohnya, Kak? Nah, contohnya, kalau misalnya nih, dengan orang yang kita cintai itu malah menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Tidak ada faedahnya. Contohnya gini, misalnya nih, teleponan tidak ada berhentinya. Teleponan 24 jam, video callan, teleponan terus-terusan, habis tuh kuota. Ya kan? Itu ada faedahnya nggak kira-kira? Nggak ada. Nah, jadi sebenarnya banyak hal-hal yang tidak berfaedah, kebersamaannya tidak menghantarkan kepada kebaikan, maka mohon maaf teman-teman, tidak penting seberapa lama kita bersama sebenarnya. Tapi yang paling penting itu kemana tujuan kita bersama tersebut. Ingat, sekali lagi, misalnya tidak penting seberapa lama kita bersama. Tolong catat nih, status buat hari apa? Besok hari apa? Kamis. Hari Kamis. Nah, jadi yang tidak penting itu tidak seberapa lama kita bersama, tidak penting. Tapi yang paling penting, kemana tujuan kita untuk bersama itu. Paham sampai sini? Oke. Jadi kalau kita makin lama dalam kebersamaan tetapi tidak membuat kita makin bisa bersama dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti bisa jadi ada masalah dalam cintanya tersebut. Paham teman-teman? Sampai sini? Oke. Makanya tadi kalau misalnya banyak ditanya, kalau misalnya mau dibawa kemana cinta ini? Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Kawan, mau dibawa kemana? Nah, itu sebuah pertanyaan yang sangat bagus teman-teman sebenarnya. Karena kalau nggak ada tujuan,
Ya untuk apa? Coba, contoh, teman-teman nih mau naik Gojek atau naik taksi, naik apalah. Ditanya, naik angkot misalnya. Sama supirnya, teh, mau kemana? Dijawabnya sama teman-teman, pokoknya kumaha amang weh, kumaha akang weh. Saya mah ikut aja. Mau ditubrukin baik, gak apa-apa. Ditubrukin teh maksudnya gini, mau ditabrak gitu gak apa-apa. Nah itu kalau tidak ada tujuan, coba sama amangnya bagaimana? Akan diturunin gak kira-kira? Diturunin karena gak ada tujuan yang pasti. Makanya pentingnya tujuan dalam hubungan. Ya itu dia. Oke. Jadi kadang-kadang, nah itu dia, tujuan itu menjadi penting, maka tadi tidak penting apa berapa lama kita bersama. Yang paling penting itu saat kita bersama, tujuannya mau kemana? Where are you going? Nah, mau kemana? Kamu teh, tah gitu. Jadi ada juga sama halnya seperti gini. Ada perkataan tidak penting makanya apa, tapi yang paling penting makanya bersama siapa. Nah itu dia. Paham? Ya kan? Makanya tidak penting makanya dengan apa, tapi yang paling penting makanya dengan siapa. Nah, ting sama siapa tah? Oke. Jadi gini. Yang namanya cinta tadi, dengan cinta itu harus menjadi rasa, perasaan yang menjadikan kita kembali lagi mendekat kepada Sang Maha Cinta. Nah, apa yang bisa membuat cinta itu berubah dari cinta yang tulus kepada cinta yang modus, dari cinta yang benar kepada cinta yang salah? Apa diantaranya? Oke, lihat di berikutnya. Minan nisa, manusia itu dibuat terasa indah dengan lawan jenisnya, dengan pasangannya. Contoh, laki-laki ya lumrah suka dengan perempuan. Lalu perempuan lumrah suka dengan laki-laki. Yang gak lumrah adalah, nah kalian jawab sendiri. Paham? Oke, itu ya. Jadi ya tidak lumrah itu saat kita mencintai yang bukan haknya untuk kita cintai. Jadi kalau ada laki-laki yang kemudian senang lihat perempuan senang lihat laki-laki, nah this is no problem. Itu bukan sebuah masalah. Itu lumrah sekali. Tapi yang gak lumrah, tapi ingat, yang gak lumrah itu, ya tadi ya, misalnya laki-laki mencintai, laki-laki lagi, perempuan mencintai, tapi beda halnya lagi nanti. Kalau misalnya mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan. Oke, nah makanya tadi kalau misalnya laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Tapi ingat, apakah ini sebuah cinta atau nafsu? Seperti itu kawan-kawan. Maka nanti bisa kita cari indikatornya bagaimana bisa masuk ke kategori cinta atau karena apa gitu cintanya. Makanya punten ya. Jadi gini, kalau di antara teman-teman yang mencintai seseorang karena ada apanya, dan karena ada apanya ini mengenai urusan dunia, maka mohon maaf, boleh jadi cinta itu tidak bertahan lama. Paham nggak? Akan membuat cinta itu tidak akan membuat kita bersama selamanya. Contoh, karena ketika kita mencintai seseorang, misalnya sudah tidak ada, ya cinta itu akan luntur, hilang. Kalau mengenai misalnya kita ada apanya itu dan ada apanya itu mengenai urusan dunia. Contoh, ketika kita mencintai parasnya. Mohon maaf, punten. Paras teh ada apanya? Expired. Ada kadaluarsanya. Yang sekarang umur 20 tahun, yang sekarang umur 17 tahun, yang sekarang umur 13 tahun, 15 tahun, masih belasan tahun. Sok nanti lihat muka kalian di umur 40 tahun ke depan. Apakah masih glowing? Apakah masih kulitnya biasa apa? Glowing. Bukan apa? Masih masih kenceng ya. Kita lihat nanti. Nah, kalau misalnya kita mencintai karena parasnya dan paras itu berubah nanti, nah, bisa jadi apa? Yang tadi namanya cinta bisa hilang. Karena kita mencintai karena parasnya. Dan ingat, kalau kita cinta karena harta, ingat, harta ada habisnya.
Kalau cinta kita karena kedudukannya, ingat kedudukan teh ada pensiunnya. Kalau cinta kita karena keturunannya, mohon maaf, itu orang tuanya, bukan dianya. Paham? Jadi cinta karena apa? Gimana maksudnya gini? Tapi ada namanya cinta yang menghantarkan kepada kebaikan kita. Paham? Karena apabila kita mencintainya, membuat kita semakin dekat dengan anugerah yang terindah bagi dirinya, yaitu siapa? Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jadi inilah yang kemudian membuat kita harus memastikan. Teman-teman harus lihat apakah ini cinta atau nafsu, seperti itu. Nah, yang kedua, manusia akan dibuat indah dengan wal banin, anak-anaknya. Terus wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Manusia akan diberikan rasa cinta terhadap harta benda yang banyak dari jenis emas atau perak. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dan dalam kedudukannya dan dalam kendaraan atau kuda pilihan yang dia inginkan, dan binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Demikian itu adalah kesenangan dunia. Semua ada perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi bagaimana cara kita menyimpulkan ayat ini? Jadi gini, kita tuh boleh mencintai siapapun yang kita inginkan, yang kita ingin cintai. Kita boleh mencintai dunia kita. Boleh. Kita mencintai, kita boleh memiliki dunia. Tapi ingat, cinta kita terhadap dunia jangan sampai membuat kita lupa kepada Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi teman-teman gini, kembali lagi, boleh mencintai seseorang, boleh mencintai pekerjaan, boleh mencintai bisnis kita, tapi ingat, kecintaan kita kepada bab dunia itu jangan sampai melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti harus apa? Harusnya perasaan cinta itu mendekatkan kita dengan Allah. Makanya jika teman-teman sudah ada yang dekat sama kita, misalnya teman-teman dekat dengan seseorang, dan teman-teman sudah srek, dan dengan dia bisa membuat teman-teman menjadi lebih baik, jangan ditunda. Segeralah menikah, kecuali yang belum punya. Ya, yang belum punya mah ya ditunggu dan segera dicari, seperti itu ya. Kenapa kalau ditunda? Ingat, sesuatu yang baik itu jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda, maka teman-teman akan terpleset kepada hal yang bab yang kurang baik. Ya. Jadi setan itu tuh menggodanya itu pinter sekali loh. Setan tuh mempunyai, bisa-bisa lebih dari S3, profesor ada setan tuh. Bukan dia. Oke. Jadi menggodanya pintar sekali dan luar biasa. Nah, karena gini, iman seseorang itu misalnya dia tuh punya ilmu, punya iman, rajin ibadah, tapi kalau sudah digoda dengan apa yang ia cintai, nafsunya itu bisa berbelok, bisa kepleset, dan jatuh kalau dia tidak kuat. Nanti jatuh kepada apa? Hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus khawatir dari rasa yang pernah kita tanamkan ini. Misalnya jangan sampai berbelok, jangan sampai salah arah. Paham sampai sini? Jadi kesimpulannya yang dari materi yang kakak sampaikan tadi, kita harus mengevaluasi lagi rasa cinta kita yang ada di dalam diri kita, yang ada dalam hati kita. Apakah ini rasa cinta yang membawa kita semakin dekat kepada Sang Maha Cinta, atau semakin jauh dengan Sang Maha Cinta? Maka hati-hati dengan hati. Paham? Oke. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Tolong diaplikasikan, materi yang tadi. Dengan terakhir, sebelum kita menutup pertemuan kali ini,
alangkah baiknya kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong angkat tangannya. Allahumma salli ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.